Pemirsa, sebuah truk kimia menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Koja, Jakarta Utara. Akibatnya 3 orang tewas termasuk sopir truk. Kecelakaan diakibatkan sopir truk tiba-tiba mengalami serangan jantung. Sebuah truk yang mengangkut bahan kimia ini ringsek pasca terlibat kecelakaan di Jalan Semper Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Truk derek dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi, sementara jalannya evakuasi truk kimia jadi tontonan warga sekitar. Truk pengangkut bahan kimia milik swasta ini tiba-tiba menabrak 6 kendaraan pada Rabu sore. Diduga kecelakaan disebabkan supir truk mengalami serangan jantung hingga menabrak sejumlah kendaraan dan juga menabrak tempat cuci kendaraan. Akibatnya 3 orang tewas termasuk pengemudi truk dan seorang pelajar SMP. Seorang wanita pengendara motor juga terjepit di bawah kolong truk. Kondisi kaki korban yang terjepit motor menyulitkan proses evakuasi. Tadi saya lagi duduk di situ, Bang. Terus ada suara kecelakaan tabrakan. Terus saya bilang ada apa? Oh, nah kabel yang jalan itu pada goyang semua. Tiba-tiba kepala mobil masuk ke dalam. Posisi mobil itu pelan. Tiba-tiba belok masuk ke dalam sendiri. Proses evakuasi truk turut melibatkan petugas gabungan, termasuk petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pelantikan anggota DPRD Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai unjuk rasa mahasiswa hingga terjadi kericuhan. 1 keluarga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dilantik menjadi anggota DPRD. Terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian di pintu gerbang gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Para mahasiswa berusaha masuk ke gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD terpilih namun dihadang oleh petugas. Seorang anggota DPRD terpilih menemui para mahasiswa. Pendemo meminta pemerataan pendidikan dan optimalisasi anggaran. Puluhan anggota DPRD Kota Tangerang, Banten dilantik. Pelantikan dihadiri pejabat Gubernur Banten Ali Mukhtabar. Usai dilantik, para anggota Dewan terpilih diharapkan langsung bekerja untuk masyarakat. Ya, karena lahirnya anggota Dewan yang dilantik hari ini yang disumpah atau memberikan janji, nah inilah yang harus kita tepati kepada masyarakat. Karena banyak aspirasi masyarakat yang memang harus kita kawal. 1 keluarga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dilantik menjadi anggota DPRD. 1 keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan menantu berbeda partai namun dengan daerah pemilihan yang sama. Dari Blitar, Tangerang, dan Tasikmalaya melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah sakit memberikan hasil tes kesehatan terhadap pasangan bakal calon kepala daerah. Di Jakarta, Rumah Sakit Tarakan menyatakan 3 pasangan bakal calon kepala daerah lolos tes kesehatan. Sementara di Medan, hasil tes kesehatan terhadap 55 bakal calon kepala daerah akan diumumkan KPU. Tiga bakal calon gubernur Jakarta telah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Tarakan. Pihak rumah sakit telah menyerahkan hasil tes kesehatan kepada KPUD Jakarta. Hasil tes kesehatan akan disampaikan KPUD Jakarta kepada 3 bakal pasangan calon gubernur. Pada prinsipnya tadi dari kedokteran, dari Rumah Sakit Tim Kesehatan Rumah Sakit Tarakan sudah memberikan kesimpulan akhir ya mengenai 3 hari proses pemeriksaan, menyimpulkan bahwa ketiga pasangan calon itu mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan menyerahkan surat hasil pemeriksaan kesehatan dari 55 pasangan bakal calon kepala daerah. Hasil pemeriksaan yang akan diumumkan KPU menjadi pelengkap proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Usai mendeklarasikan maju di Pilkada Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari Yudianto Mahardika Anton Timbang dan Nirma Lahimudin menjalani tes kesehatan. Hasilnya sangat baik dan besok kami berdua dengan Bu Haja Nirna akan melanjutkan tes psiko. Tes kesehatan harus dilakukan untuk mengetahui kondisi rohani, jasmani hingga bebas narkoba. Dari Kendari, Bogor, dan Jakarta melaporkan. Pemirsa, kelompok aktivis 98 melaporkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Mapolda Metro Jaya terkait orang hilang pada Rabu siang.
laporan dilayangkan untuk membantu KPK mencari keberadaan Kaisang terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ke luar negeri. Heboh mencari keberadaan Kaisang Pangarep usai penggunaan jet pribadi ke luar negeri yang menjadi sorotan. Kelompok aktivis 98 mendatangi Mapolda Metro Jaya Rabu siang. Kelompok aktivis ini membuat laporan orang hilang terhadap Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Laporan ini dimaksudkan untuk membantu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencari keberadaan Kaisang yang akan dimintai klarifikasi terkait kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi ke luar negeri. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Sementara teka-teki keberadaan Kaisang usai viral menaiki jet pribadi terjawab dalam video amatir terlihat Kaisang telah kembali berkantor di DPP PSI. Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Kaisang Pangarep ini bermula saat Kaisang melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan pesawat pribadi hingga mendapat beragam komentar dari masyarakat. Dari Jakarta, Helmi Sediangbati, iNews melaporkan. Menuju Misa Agung yang akan dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta nanti, sejumlah persiapan terus dilakukan. Kemarin panitia dan pengisi acara melaksanakan gladi bersih di Stadion Utama GBK. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk memastikan jalannya Misa Agung yang akan dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta berjalan dengan baik. Sejak Rabu sore, panitia dan pengisi acara melakukan gladi bersih untuk Misa Agung. Mulai dari altar tempat Paus Fransiskus berada, pengisi acara, dan juga musik pendukung. Salah satu pengisi acara, paduan suara dari Paroki Blok B Santo Yohanes Penginjil, menyampaikan rasa sukacitanya karena menjadi salah satu wakil paroki yang dapat mengikuti misa dengan Paus Fransiskus. Nantinya akan ada 68.000 umat Katolik yang mengikuti misa di Stadion Utama GBK dan 20.000 umat di Stadion Madia GBK Jakarta. Total sekitar 24 lagu, ya 24 lagu dan lagu-lagunya yang cukup dikenal ya, cukup familiar oleh umat Katolik. Beliau ini adalah seorang tokoh gereja, tokoh pimpinan tertinggi Katolik yang sangat sederhana, sangat humble, sangat mengikuti teladan Yesus yang mau mencapai umat yang terendah, yang mau menyapa kaum-kaum marginal, kaum-kaum yang tidak tersapa. Persiapan Misa Agung ini juga turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Bagus Prasetya melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Raisa Nadia akan menyampaikan Timnas Indonesia bakal menjalani laga perdana mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, Timnas Indonesia bakal memulai kampanye mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih bertandang ke markas Arab Saudi Jumat dini hari. Lalu bagaimana peluang Indonesia menghadapi Arab Saudi? Mari kita simak lewat infografis berikut ini. Pemirsa, tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masuk dalam grup C. Mereka satu grup dengan lawan-lawan kuat, yaitu ada Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga Cina. Indonesia akan menjalani 10 laga kualifikasi. Penampilan pertama skuad Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia akan dimulai pada saat mereka bertandang ke King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat dini hari. Selanjutnya mereka akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Arab Saudi dan Indonesia sudah 14 kali bertemu di sejumlah ajang. Sayangnya Indonesia belum pernah menang dari Arab Saudi. Dari total pertemuan, 11 laga berakhir menang untuk Arab dan 3 kali imbang. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada 2014 lalu di laga kualifikasi Piala Asia 2015, di mana kala itu Arab Saudi menang 1-0.
Di Piala Dunia sendiri, kedua tim sudah bertemu 2 kali, yakni pada 2004 lalu di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Hadapi elang hijau, skuad Garuda harus waspadai beberapa pemain. Salah satu diantaranya adalah penyerang Al Hilal Saleh Al-Shehri yang menjadi pencetak gol saat Arab menang atas Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar. Lalu ada gelandang Salem Al-Dawsari yang menjadi motor serangan Arab Saudi. Dan juga bek Ali Al-Bulaihi yang tak hanya tangguh tapi juga dikenal pintar memancing emosi lawan. Indonesia sendiri yang kini banyak dihuni pemain naturalisasi juga punya pemain andalan. Di antaranya ada penyerang muda Rafael Struijk dan gelandang serba bisa Tom Haye. Serta ada bek tangguh Jay Izzes yang saat ini tampil di Serie A bersama klub Venezia. Di klubnya, Izzes telah tampil sebanyak 27 kali, sementara di timnas Bang Jay telah tampil 3 kali. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan skuadnya akan melakukan yang terbaik melawan Arab Saudi. Namun dia tak mau mengumbar janji-janji surga. Meski bukan perkara mudah, namun menurut Shin Tae-yong di sepak bola tak ada yang tak mungkin. Mari kita berharap penampilan terbaik diberikan timnas Indonesia agar asa atau peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sedikit terbuka. Aparat Polda Sumatera Selatan menemukan fakta baru terkait pembunuhan siswi SMP yang jasadnya ditemukan di pemakaman Tionghoa Palembang. Diduga korban diruda paksa, dibunuh dan dibuang di lokasi berbeda. 4 pelajar yang diduga kuat terlibat kematian korban kini dalam pemeriksaan intensif polisi. Tim Inafis Polda Sumatera Selatan melakukan identifikasi sidik jari di lokasi yang diduga kuat menjadi tempat eksekusi siswi yang jasadnya ditemukan di pemakaman Tionghoa, Kecamatan Kemuning, Palembang. Dari hasil penyelidikan polisi yang dibantu dengan anjing pelacak, korban diduga mendapat pelecehan seksual dan dibunuh di tempat berbeda. Dari lokasi pertama ke lokasi kedua, tempat korban dibuang, diduga para pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang menggotong tubuh korban melalui jalan setapak. Polisi masih melakukan pembuktian dengan scientific investigation. Amankannya Pak Dir? Ya masih dalam proses, Nanti kita sampaikan secara terbuka. Masih diperiksa ya Pak Dir ya? Pokoknya kita masih pendalaman ke TKP pertama. Siap. Ininya dari alat bukti. Siap. Secara scientific investigation. Ya. Saat ini 4 pelajar yang diduga kuat terkait dengan pembunuhan korban masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Rizky dan juga pemirsa, kini kita tak perlu jauh-jauh lagi ke negeri Sakura untuk bisa menikmati sajian unagi. Di Sleman, Yogyakarta, Anda bisa mencoba menu istimewa unagi bakar atau ikan bakar sidat dengan ramuan kaya rempah. Ya, uniknya pemirsa, Anda juga bisa menikmati keistimewaan kuliner udang gajah bakar sambil menikmati eksotisme sungai dan bukit Manoreh. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Menikmati sajian istimewa sambil melihat pemandangan indah dari atas ketinggian pasti memberikan atmosfer yang berbeda. Pertama kita tuh ada unagi dan juga udang gajah. Untuk unaginya sendiri itu kita ngambilnya bisa dari banyak tempat, terutama dari Sungai Progo. Keistimewaan lainnya, pengunjung juga bisa menikmati sensasi udang gajah bakar dan udang raja yang menggugah selera. Di sini saya mencoba udang gajah, udang raja, dan unagi. Untuk porsi di sini jumbo semua, tapi untuk rasa pastinya sangat medok karena rempahnya sangat banyak sekali di sini. Nah, bagi Anda yang penasaran mencicipi gurihnya ikan sidat air tawar bakar yang kaya protein, layaknya unagi di Jepang,
Anda hanya perlu merogoh kocek Rp98.000 per porsi. Lebih murah dari unagi asli di Jepang yang dibanderol dengan harga Rp400.000 per porsi. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua penyelenggaraan World Cyber Games 2024 yang digelar di ASBSD Tangerang dipadati pengunjung. Salah satu yang menjadi sasaran pengunjung adalah booth MNC Games and Animation. Beragam aktivitas dan game seru pun dapat dicoba secara gratis. Antusiasme pengunjung mulai anak-anak, remaja hingga dewasa di hari kedua gelaran acara World Cyber Games 2024 Festival di ASBSD Tangerang cukup tinggi. Berbagai macam aktivitas dan games gratis yang tersedia di dalam booth MNC Games dan Animation juga diserbu pengunjung. Tak hanya itu, Kiko dan Bima S, dua karakter ikonik yang diproduksi MNC Animation, turut hadir memeriahkan event WCG 2024. Dalam kesempatan ini, Direktur MNC Animasi dan ESI Waren Hariputra Tanu Sudibyo turut menjajal permainan Hammer Time di booth MNC Games and Animation. Cukup menakjubkan ya, untuk hari kedua ternyata crowd-nya sama banyaknya, bahkan lebih banyak dari kemarin. Benar-benar kita cukup bangga sih untuk dapat ikut dalam acara ini. Harapannya tentunya kita mau game-game lokal maupun IP-IP lokal kita selalu maju ya, bisa dibanggakan dan lebih maju dari negara-negara lain. MNC Animation juga memberikan kejutan baru yang akan segera dirilis, yakni 2 serial animasi terbaru. Titus The Detective akan rilis pada September 2024 di RCTI, serta Zana Whisper of the Volcano Isley yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia tahun depan. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat MNC Animation juga akan meluncurkan komik dari serial animasi Bima yang hadir pada platform Klik akhir tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Hadisti Arifah, Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata. Desa wisata penghasil garam organik ini merupakan salah satu destinasi unggulan di kawasan pariwisata bagi bagian utara. Destinasi wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi saat berwisata di kawasan Bali bagian utara. Desa wisata ini menawarkan berbagai pesona alamnya yang indah, serta kekayaan wisata bahari dengan keindahan terumbu karang yang sangat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Tak heran dengan segudang potensi wisata yang dimiliki, Desa Wisata Les masuk sebagai salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Jika, dan ini saya garis bawahi, jika segera diputuskan oleh pemerintahan selanjutnya akan membangun bandara di Bali Utara, bagian timur sini, ini Desa Les yang akan menjadi zona pertama. Berarti ini harus disiapkan betul SDM-nya agar tidak terjadi pengalaman yang kita sekarang harus perbaiki di Bali Selatan. Untuk mengembangkan kawasan wisata di Bali bagian utara, Menparekraf dalam workshop Kata Kreatif akan mendukung upaya pengajuan Kabupaten Buleleng sebagai UNESCO Creative Cities Network. Hal ini juga mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, dalam workshop Kata Kreatif di Kabupaten Bangli, Sandiaga Uno menjelaskan kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu wujud komitmen serta konsistensi Kemenparekraf dalam upaya memahami kebutuhan pelaku ekonomi kreatif, sekaligus memberikan dukungan dan fasilitas agar para pelaku usaha terus berkembang. Dari Kabupaten Buleleng dan Bangli, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan.